Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Dan mudah-mudahan kedepannya pun kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun kita masih dalam kondisi pandemi saat ini. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara biasanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama yang insya Allah dipimpin langsung ya oleh KM kita. Silahkan. Baiklah anak-anak, kalian tahu kan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya itu adalah makanan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah satu caranya itu adalah dengan memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu makanan yang halal. Nah, oleh karena itu ya insya Allah kegiatan kita hari ini kita akan membahas yang pertama pengertian makanan halal, yang kedua bagaimana dalil hukum mengenai makanan yang halal ya, yang ketiga yaitu bagaimana mengidentifikasi macam-macam makanan yang halal, yang keempat bagaimana cara pembiasaan kita ya mengonsumsi makanan yang halal, dan yang terakhir itu adalah bagaimana hikmah dari mengonsumsi makanan yang halal. Pertama kita bahas dulu apa itu arti makanan halal ya. Sebelumnya secara bahasa itu kata makanan berasal dari kata makan. Sedangkan dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata al-ta'am atau al-ta'imah yang artinya makan makanan. Nah, kata makanan yang berasal dari kata makan ini adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun dari tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga ya bagi tubuh manusia. Nah, sedangkan kata halal itu kan berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya membolehkan, ya, memecahkan, membebaskan, dan yang lainnya. Nah, secara terminologi itu atau secara istilah itu, kata halal itu diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan itu tidak mendapat hukuman atau dosa. Dengan kata lain itu halal ya, yang dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah agama Islam. Nah, makanan halal ini, maka dengan ini ya, makanan halal itu diartikan segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, di dalam Al-Quran Allah memberikan petunjuk ya tentang makanan halal dan syarat-syarat makanan yang halal. Maka dengan ini kata makan disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebanyak ya 109 kali. Sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah itu disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 27 kali. Nah, yang kedua itu bagaimana ya hukum atau dalil dari makanan yang halal. Nah, di sini ada beberapa ayat ya dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan yang haram. Yang salah satunya itu diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia sempurnakan jadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Baiklah ya, untuk yang poin ketiga itu kita akan membahas macam-macam makanan yang halal. Yang pertama itu adalah makanan yang halal dari segi zatnya. 1. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. 2. Dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. 3. Bermanfaat bagi kesehatan manusia. 4. Tidak merusak badan, akal, dan pikiran. Yang kelima, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Nah, untuk yang kedua itu bagaimana halal cara memperolehnya. Pada dasarnya, semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal, maka makanan menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, menipu, hasil riba, korupsi, dan lain sebagainya.
yang ketiga itu bagaimana ya cara cara memprosesnya. Jika suatu makanan diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Dan yang terakhir itu bagaimana cara menyajikannya, cara mengantarkannya, dan cara menyimpannya. Makanan yang halal menurut Islam dapat dibagi sebagai berikut. 1. Semua rezeki yang diberikan Allah. 2. Semua makanan yang berasal dari laut. 3. Semua binatang ternak kecuali babi dan anjing. 4. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Nah, baik ya, setelah kita mempelajari dari yang pertama tadi pengertian makanan yang halal, yang kedua itu dalil hukum dari makanan yang halal, dan yang ketiga itu bagaimana macam-macam makanan yang halal. Untuk yang poin keempat itu kita akan membahas bagaimana pembiasaan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal. Membiasakan mengonsumsi makanan halal. 1. Membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya. 2. Apabila membeli daging, hendaklah di tempat orang yang muslim. 3. Mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. 4. Membeli makanan dengan uang yang halal. 5. Menghindari memakan makanan yang dilarang oleh agama seperti daging babi dan daging anjing. Yang keenam, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk poin yang terakhir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita ya untuk senantiasa mengonsumsi makanan yang halal, dan pastinya itu di dalamnya itu terkandung banyak hikmah. Nah, apa saja sih hikmah dari mengonsumsi makanan yang halal? Yaitu 1. Mendapat kesehatan hati dan jasmani. 2. Supaya doa dikabulkan. 3. Dijauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Nah, baiklah ya anak-anak, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini kita sudah membahas tadi yang pertama bagaimana pengertian makanan yang halal, yang kedua bagaimana dalil hukum dari makanan yang halal, yang ketiga itu cara macam-macam dari makanan yang halal, yang keempat itu bagaimana pembiasaan kita ya dari mengonsumsi makanan yang halal, sampai yang poin terakhir itu bagaimana hikmah dari mengonsumsi makanan yang halal. Nah, oleh sebab itu, kewajiban ya bagi kita selaku muslim untuk senantiasa berhati-hati dan memilih mengonsumsi makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah ya, semoga kegiatan pembelajaran hari ini kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk tugas kalian ya selama di rumah, silahkan kalian tuliskan 10 contoh makanan yang dihalalkan beserta dengan alasan mengapa makanan tersebut dikategorikan sebagai makanan yang halal. Nah, dan untuk pertemuan selanjutnya ya insya Allah kita akan membahas mengenai makanan yang haram ya. Untuk itu silahkan ya untuk kalian anak-anak untuk mencari terlebih dahulu apa saja sih apa yang dimaksud dengan makanan yang haram. Dan mudah-mudahan ya untuk pertemuan selanjutnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali ya insya Allah. Nah, untuk itu dicukupkan sekian ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.